Shalom Bapak Ibu, Saudaraku yang terkasih. Puji nama Tuhan, kita sudah masuk tahun 2024. Kita bertemu kembali untuk merenungkan firman Tuhan. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan berbicara tentang kebebasan tidak meniadakan kepedulian terhadap sesama. Apa itu? Mari kita akan membahasnya dengan singkat di dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 23 sampai 25. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri, tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. 26. Karena bumi serta segala isinya adalah milik Tuhan. Kalau kamu diundang makan, saya lanjutkan aja ya Bapak Ibu ya, oleh seseorang yang tidak percaya, undangan itu kamu terima, makanlah apa yang saja yang dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nurani. Tetapi kalau orang berkata kepadamu, itu persembahan berhala loh Pak, misalnya begitu, janganlah engkau memakannya, oleh karena dia yang mengatakan hal itu kepadamu karena keberatan hati nurani. Bapak Ibu Saudaraku, musuh kebersamaan itu sebenarnya adalah ketidakpedulian. Loh, kok bisa? Mari kita akan membahasnya. Semua orang tentu mengenal moralitas. Ya Bapak Ibu Saudaraku, semua orang pasti setuju moralitas bersentuhan dengan isu komunal. Maksudnya bagaimana? Benar atau salah sesuatu tindakan sebenarnya itu dinilai dari ada kaitannya kah dengan orang lain, Bapak Ibu Saudaraku. Moralitas lebih luas daripada perasaan atau kenyamanan pribadi tentunya. Yang belum disepakati oleh semua orang adalah cakupan aspek komunal. Bapak Ibu, sejauh mana orang lain itu berpengaruh atau menentukan moralitas suatu tindakan. Tidak ada jawaban seragam untuk pertanyaan ini. Sebagian orang menganggap pandangan mayoritas sebagai patokan kebenaran. Kalau orang bilang, oh mayoritas orang seperti ini kok, maka itu dikatakan benar. Mari kita akan mempelajarinya. Apa yang wajar, yang dianggap benar, pandangan orang sangat menentukan. Suatu tindakan bahkan seringkali dilakukan atau diaminkan hanya supaya diterima oleh banyak orang. Betul atau tidak? Sebagian orang menganggap pandangan orang lain tidak seberapa perlu untuk diperhatikan. Yang penting adalah apa yang kita rasakan. Sejauh tidak merugikan, tidak mengganggu orang lain, apa saja boleh dilakukan. Moralitas lebih bersifat personal. Batasannya cukup sederhana. Orang lain jangan sampai dirugikan. Teks hari ini memberikan pandangan yang sedikit berbeda. Pandangan banyak orang memang tidak menentukan. Tetapi bukan berarti boleh diabaikan. Moralitas bersifat komunal. Moralitas bersifat komunal. Persoalannya di ayat yang kita baca, memakan daging persembahan berhala, apa boleh Bu? Teks hari ini tidak mungkin bisa dipahami dengan memandang tanpa membaca keseluruhan
teks pada pasal 8 sampai 10, Bapak Ibu Saudaraku. Isu yang sedang dibahas di sini adalah tentang makan daging persembahan. Secara lebih spesifik, sebagai jemaat Korintus tentunya, yang menganggap dirinya memiliki pengetahuan yang sungguh luar biasa, merasa mereka tidak ada persoalan secara teologis sama sekali dengan memakan daging persembahan berhala. Bahkan jika tindakan itu dilakukan di kuil sekalipun. Keesaan Allah ini menurut jemaat Korintus dijadikan pembenaran terhadap berhala-berhala sebenarnya yang tidak ada menurut mereka. Sehingga memakan daging persembahan berhala juga tidak berdampak apa-apa kok. Jadi nggak apa-apa, no problem. Mereka juga menambahkan bahwa makanan tidak membawa pada spiritual apapun, positif maupun negatif. Karena kedekatan dengan Allah tidak ditentukan dengan makanan. Ini menurut jemaat di Korintus. Bapak Ibu Saudaraku, mari kita mempelajarinya. Sekilas memang tidak ada persoalan, ada beberapa pemikiran teologis yang dipegang dalam jemaat Korintus saat itu tentunya. Allah memang Esa. Bapak Ibu percaya Allah kita Esa? Ada banyak orang bilang Allahnya orang Kristen 3, tapi kita percaya Allah kita adalah Esa. Berhala memang bukan Allah. Setuju. Meskipun makanan memang tidak berpengaruh terhadap kerohanian. Sikap jemaat di Korintus mengandung kekeliruan teologis maupun praktis sebenarnya kalau kita mempelajarinya secara mendalam. Memakan daging persembahan di kuil itu sebenarnya salah satu bentuk penyembahan berhala. Karena ibadah dan makan bersama di sana tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa kita langsung makan terus pulang. Pasti mereka melakukan penyembahan berhala terhadap roh-roh jahat. Setelah itu mereka makan bersama. Itu satu paket ya Bapak Ibu ya Saudaraku. Jadi kita tidak bisa berkelit. Tuh, itu kan kita sudah disucikan aja dengan darah Kristus. Tidak apa-apa kita makan di kuil penyembahan berhala. Sah-sah saja, tetapi mereka lupa. Orang datang ke sana tidak mungkin langsung makan. Tapi ada ritual-ritual penyembahan roh-roh jahat di sana. Lah, inilah yang Tuhan tidak berkenan. Setelah itu mereka baru makan bersama. Secara praktis, memakan segala jenis daging persembahan berhala itu berarti kurang memperhatikan perasaan orang lain. Karena tidak semua orang memiliki pemahaman teologis yang sama. Ya Bapak Ibu Saudaraku, hati nurani orang-orang semacam ini bisa terlukai karena kita sembrono menjalani kehidupan kekristenan kita. Mereka bisa terseret kembali kepada penyembahan berhala. Yang menjadi akar persoalannya dalam kasus ini adalah konsep yang keliru sebenarnya. Tentang kebebasan di dalam Kristus. Ada tanda kutip orang berpikir, oh orang Kristen bebas melakukan banyak hal. Karena kita memiliki kebebasan sejak Yesus bangkit. Kita dibebaskan. Bapak Ibu, jangan memiliki pandangan teologis yang keliru dan ngawur. Maksudnya, apa saja yang tidak dilarang berarti memang boleh dilakukan. Kebebasan di dalam Kristus dianggap sebagai izin untuk melakukan apapun yang dipandang benar. Tunggu dulu. Kebebasan itu tidak meniadakan kepedulian loh. Ini akan kita bahas. Paulus mengajarkan etika kekristenan tidak hanya masalah benar secara kaku. Apa yang benar belum tentu boleh dilakukan. Apa yang boleh dilakukan belum tentu harus dilakukan. Untuk hal-hal yang perlu kita lakukan, itu kita perlu cermat, kita perlu pertimbangkan baik-baik secara matang. Apakah yang kita perbuat ini dapat membuat keberatan hati nurani saudara-saudara kita yang memiliki hati yang lemah. Teks hari ini mengajarkan dua hal yang tidak boleh kita abaikan. Dua-duanya mengajarkan kepedulian kepada sesama.
Suatu perbuatan yang benar bisa menjadi salah jika kita mengabaikan kepedulian terhadap manusia. Ingat ya Bapak Ibu, suatu perbuatan yang benar, maksudnya itu benar, inginnya memang untuk kebenaran, tetapi kalau kita mengabaikan kepedulian kita terhadap sesama, itu juga tidak diperkenan Allah. Pertama, manfaat bagi sesama. Karena hidup kita ini bukannya milik kita lagi, tapi milik Kristus. Berarti hidup melayani sesama. Manfaat bagi sesama, apa yang diperbolehkan belum tentu itu mendapatkan manfaat bagi orang lain. Ingat Bapak Ibu, kita bisa memastikan bahwa apa yang sedang dipikirkan oleh Paulus adalah fokusnya orang lain. Dari sisi konteks, ayat ini sebenarnya kalau kita mempelajarinya selanjutnya, memang menyoroti relasi dengan sesama. Karena kita tidak bisa lepas dari relasi dengan sesama, karena kita adalah makhluk sosial. Kata membangun, Bapak Ibu perlu tahu, oikodomeo sebelumnya juga sudah muncul dalam kaitannya dengan kasih. Tetapi kasih itu membangun. Bapak Ibu ya, dalam ajaran ini jelas mengungguli moralitas postmodern. Tidak cukup bagi orang Kristen hanya sekedar tidak merugikan dan mengganggukan orang lain saja. Moralitas sejati tidak berhenti pada diri sendiri. Ingat ya Bapak Ibu, moralitas sejati tidak berdiri sendiri. Moralitas sejati tidak berhenti, tidak fokus pada diri sendiri saja. Moralitas sejati tidak hanya bersifat positif saja terhadap orang lain. Sesuatu yang benar juga harus mencakup sesuatu yang berfaedah, bermanfaat bagi banyak orang. Kedua, kepentingan orang lain. Dalam teks Yunani, kata keuntungan atau kebaikan sebenarnya tidak muncul. Paulus hanya menggunakan kata miliknya sendiri, milik orang lain. Dia mungkin sengaja memakai ungkapan yang tidak spesifik supaya pembacanya mengisi sendiri kepentingan, keuntungan, kebaikan, perasaan atau yang lainnya. Intinya ya kan gitu Bapak Ibu ya, kita diperintahkan untuk mendahului orang lain daripada diri sendiri. Berarti biarlah kepentingan orang lain didahulukan daripada kepentingan diri sendiri. Ayat-ayat selanjutnya ini sebenarnya menunjukkan bahwa yang dimaksud orang lain di sini mencakup orang non-Kristen maupun jemaat Korintus sendiri. Jika seorang jemaat, ya Bapak Ibu Saudaraku perlu tahu, jika diundang makan di rumah teman yang belum Kristen, jemaat itu boleh memakan apa saja yang dihidangkan tanpa memeriksa apakah hidangan itu sebenarnya untuk dipersembahkan atau tidak. Tidak perlu Bapak Ibu. Ya kalau kita diberi makan, ya kita berdoa dalam nama Tuhan Yesus, kita makan. Ya kita bersyukur menghargai tuan rumah ya Bapak Ibu ya. Situasinya akan menjadi berbeda jika seseorang ngomong di depan kita, Bu, ini makanan hasil dari penyembahan berhala. Lah ini kita tidak boleh memakan. Bilang, oh maaf saya tidak makan ya Bapak Ibu Saudaraku. Karena jika seseorang merasa tersandung dengan tindakan Bapak Ibu Saudaraku, nah ini juga berbahaya. Mungkin Bapak Ibu lagi berteman dengan banyak, beberapa orang datang bertamu dengan seseorang ya. Dan orang itu dengan jelas-jelas berkata, ini makanan bekas dipersembahkan, mari dimakan. Oh berarti kita dengan harus berbicara, mohon maaf saya tidak makan. Ya begitu. Ya harus dengan etika yang benar ya Bapak Ibu Saudaraku ya. Situasinya menjadi berbeda jika seseorang tersandung dengan tindakan tersebut. Memberitahukan bahwa yang dimakan adalah daging persembahan berhala. Dalam hal ini jemaat tidak boleh memakannya. Pendeknya, singkatnya, kita tidak boleh menimbulkan syiat di dalam hati orang lain, baik orang Yahudi maupun orang Yunani maupun jemaat Allah. Bapak Ibu jelas dari sini
Jika demikian, apakah pandangan mayoritas menentukan moralitas? Tidak juga ya Bapak Ibu ya. Patokannya adalah kemuliaan Allah dan Injil Kristus. Karena kita adalah orang Kristen ya Bapak Ibu ya. Setiap kali kita diperhadapkan pada beberapa pilihan tindakan tentunya, terkadang kita sangat sulit, bingung. Tidak perlu menanyakan mana yang lebih membawa kemuliaan bagi Allah. Kemuliaan Allah di sini tidak boleh dipisahkan dengan kabar baik keselamatan. Paulus bukan tipikal orang yang bermulut manis atau bersikap baik untuk mendapatkan penerimaan supaya disenangi orang atau pencitraan kalau zaman sekarang. Dia rela mengorbankan kebebasan dan kenyamanan dirinya untuk kepentingan orang banyak supaya mereka beroleh selamat. Ini tipikal Paulus. Paulus benar-benar menghidupi prinsip teologis yang dia ajarkan tentang memakan daging penyembahan berhala. Dia berkata, karena itu apabila makan menjadi batu sandungan bagi saudaraku, aku selama-lamanya tidak akan pernah makan. Ini pendapat Paulus. Bapak Ibu Saudaraku, kita perlu bijak dalam menjalani hidup. Ada tata krama yang harus dipakai, maka dalam bergaul dengan banyak orang, kita harus penuhi hikmat Tuhan supaya bisa membedakan mana yang baik, mana yang bermanfaat bagi banyak orang. Ataukah Anda cuek saja, tidak peduli dengan orang lain, pokoknya Anda kenyang, tidak peduli, no reckon you? Tidak juga begitu. Ingat Bapak Ibu, supaya aku jangan menjadi batu sandungan bagi saudaraku. Tentang tunjangan kehidupan yang harus dia terima sebagai rasul Paulus ya Bapak Ibu ya. Dia berkata, tetapi kami tidak mempergunakan hak itu. Sebaliknya kami menanggung segala sesuatu, supaya jangan kami mengadakan rintangan bagi pemberitaan Injil Kristus. Ini pelayanan Paulus begitu mulia ya Bapak Ibu Saudaraku. Memperdulikan dan berkorban bagi orang lain. Bukan lagi hanya berfungsi sebagai jembatan penginjilan, tetapi memang mencerminkan nilai-nilai dari Injil itu sendiri. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda pandai berbicara, ngomong dengan Injil, mengutarakan kata-kata indah, tetapi Anda tidak pernah berbagi dengan sesama, Anda tidak pernah berdampak bagi orang lain, maka firman Tuhan itu akan mental dengan sendirinya. Maka jadilah contoh bagi banyak orang. Hidup ini harus berguna bagi banyak orang. Memang kita tidak bisa membuat orang lain semua menyukai kita, tetapi kita cukup hidup sesuai dengan firman Tuhan. Kita membagi, kita berbagi. Kita tidak ingin disenangi orang, tetapi kita ingin berbagi kasih dengan orang lain. Kalau orang lain tidak menyukai kita, nggak masalah Bapak Ibu. Yang penting kita sudah punya niat baik. Dan ada banyak orang yang bisa menerima perbuatan baik kita. Jika tidak, ya kita senyum saja. Bapak Ibu perlu percaya, bukankah Injil berbicara tentang Allah yang rela mengorbankan segala-galanya demi kita manusia? Siapa sih kita Bapak Ibu Saudaraku? Bukankah kalau kita berbicara Natal yang sudah kita lalui, itu tentang kepedulian Tuhan terhadap yang hilang. Jika kita adalah hasil dari kepedulian Allah, kita ini adalah hasil dari kepedulian Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Jika kita dituntut oleh Allah untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama, terhadap saudaramu, bukankah ketidakpedulian terhadap sesama itu merupakan perseteruan terhadap Injil yang telah menyelamatkan kita? Saya akan ulang Bapak Ibu ya. Bukankah ketidakpedulian saudara terhadap sesama itu justru merupakan perseteruan terhadap Injil yang telah menyelamatkan kita? Mari kita membuka mata untuk memperhatikan sesama. Mari merayakan kesempatan untuk memperdulikan dan berkorban bagi orang lain, bagi sesama. Jangan fokusnya pokoknya perutku kenyang, aku gak peduli orang lain lapar, yang penting aku bahagia, yang penting aku tidak merugikan orang lain.
tapi kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita ini produk dari Allah peduli. Maka kita akan memperdulikan orang lain sebagai tindakan Injil yang sudah menjadi daging dalam hati kita. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Biarlah sampai kesudahan zaman kita menjadi orang yang bermanfaat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin.